Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Iskandar MA MAG MAG yang telah hadir di tengah-tengah mata kuliah kita. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, dan masih diberikan ketetapan sehingga dapat menjalankan rutinitas kita, yaitu kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat hingga pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, hari ini saya sebagai moderator tentunya akan menjelaskan atau membahas ke teman kita terkait dengan judul ini judulnya apa Mbak Gina ini? Kodifikasi Al-Quran. Nah, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Gina untuk mempresentasikan kelompok atau mata makalahnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Iskandar MAG. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi. Oke, kita langsung aja. Latar belakang dari kodifikasi Al-Quran di masa sahabat. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama. Al-Quran telah sampai di tangan kita tidak lepas dari sejarah dan peran di masa sahabat dalam penulisan Al-Quran itu sendiri. Kemudian next. Pada masa awal itu di masa Rasulullah, kemudian penulisan atau pengumpulan Al-Quran itu ada di zaman Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian lanjut ke masa Khalifah Utsman bin Affan. Itu membuat Al-Quran terjaga dari keutuhannya. Kemudian penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Dapat diketahui bahwa Al-Quran yang sekarang ini kita miliki ternyata tidak turun secara bersama-sama, namun ia turun secara bertahap melalui malaikat Jibril. Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad SAW dalam memelihara semua wahyunya yang telah diterima dari kemusnahan, yaitu melalui dua metode. Satu, penyimpanan dalam dada manusia atau dari hafalan, maka dari itu menghafal wahyu tersebut. Sedangkan metode yang kedua dengan cara merekam semua wahyu secara tertulis pada berbagai macam bahan seperti tulang, batu, pelepah korma, dan masih banyak lainnya. Ini pada zaman Rasulullah. Kemudian pada awalnya Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan dan peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu. Hal tersebut terdapat banyak hikmah yang dapat diambil, seperti agar mudah dihafalkan dan dapat dipahami secara mudah diamalkan untuk mendapatkan arti hati Rasulullah dalam menyampaikan dakwah agar sabar dalam menghadapi kaumnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan apa kejadian yang ada di saat itu. Kemudian kodifikasi Al-Quran semasa sahabat. Satu, Al-Quran tersusun rapi di dalam dada sahabat. Maksudnya terdapat dalam hafalan. Kedua, tersusunnya Al-Quran dalam tulis, masih ada di pelepah kurma, masih ada di tulang belulang, dan lain-lain. Ketiga, ayat-ayat dan surah-surah masih tertulis dalam lembaran-lembaran yang terdiri dari kulit, pelepah kurma, dan lain-lain. Jadi yang pertama itu masih tertulisnya tapi masih terpisah-pisah. Kalau yang ini sudah mulai ada tapi masih di pelepah kurma dan lain-lain. Kemudian ada juga yang sudah mulai rapi ketika di zaman Utsman bin Affan. Kemudian lanjut. Sudah.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 67, setelah Nabi Muhammad SAW menghafal Al-Quran, selanjutnya diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran tersebut kepada para pengikutnya. Artinya, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Muhammad, dan jika kamu tidak melakukan, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjagamu dari bahaya manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Kemudian, metode kedua yang dilakukan dalam pemeliharaan Al-Quran di masa Nabi Muhammad adalah perekaman dalam bentuk tulisan. Pada masa ini terdapat beberapa para sahabat yang sudah bisa membaca dan menulis. Laporan paling awal tentang penyampaian Al-Quran secara tertulis dapat ditemukan dalam kisah masukan Umar bin Khattab dalam agama Islam, yaitu keempat tahun menjelang hijrah ke Madinah. Nah, sebelum jumlah sekretaris yang menurut Al-Quran ada Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar dengan wafatnya Nabi Muhammad, berarti penerimaan wahyu telah berakhir untuk selama-lamanya. Maka yang menggantikan beliau adalah Khalifah Abu Bakar karena tidak ada. Nah, kemudian Abu Bakar ini menyuruh Zaid bin Thabit untuk menulis. Penugasan Zaid bin Thabit dalam pengelompokan Al-Quran. Zaid Zaid melapor, Abu Bakar memanggil saya setelah terjadi peristiwa pertempuran Yamamah yang menelan korban para sahabat sebagai syuhada. Abu Bakar mulai berkata, Umar baru saja datang menyampaikan pendapat ini. Dalam pertempuran Al-Yamamah telah menelan korban begitu besar para penghafal Quran, dan kami khawatir yang serupa akan terjadi dalam perang lain. Oleh karena itu, kami berpendapat agar dikeluarkan perintah mengumpulkan semua Al-Quran. Kemudian penugasan Zaid bin Thabit dalam penugasan Zaid bin Thabit. Kemudian di masa Zaid menunjukkan kekuatan energinya. Nah, kemudian jadi di diri Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu dia itu sejak usia awal 20 tahun. Di masa itu Zaid diberi keistimewaan. Dia tinggal berhijrah dengan Nabi Muhammad, bertindak sebagai seorang penulis wahyu yang sangat cemerlang. Abu Bakar As-Siddiq mencatat kualifikasi dirinya sebagai berikut. Masa itu Zaid bin Thabit, jati dirinya di masa mudanya dia sangat berenergi, kemudian akhlaknya amanah, kecerdasan yang menunjukkan pentingnya kompetensi dan kesadaran yang dia mengamalkan pengamalannya di masa lampau sebagai penulis wahyu paling banyak dibanding para sahabat dan hafal seluruh isi Al-Quran. Zaid, seorang yang bernasib mujur di antara beberapa seorang sahabat, sempat mendapatkan Al-Quran dari malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Zaid memanfaatkan sumber hafalan dengan meletakkan dasar-dasar persyaratan begitu ketat dalam penerimaan, baik dalam segi tulisan maupun hafalannya. 2 menit lagi Mbak Gina. Oke, terima kasih Mbak. Nah, kemudian habis dari Zaid bin Thabit itu penulisan Al-Quran kemudian kepada Utsman bin Affan. Langsung aja kita cepatkan ya. Nah, tunduknya bangsa Arab di bawah perintah Islam terus berkembang pada masa Utsman bin Affan, sehingga kaum muslimin pun semakin bertambah jumlahnya. Tentu bangsa-bangsa tersebut memiliki bermacam-macam dialek bacaan Al-Quran yang beraneka ragam sesuai dengan perbedaan mushaf yang berada di tangan para sahabat. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka dari itu Utsman bin Affan memiliki ide yang cemerlang. Ia memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin akan memiliki pandangan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Alasan mengapa ini dilakukan Utsman yaitu agar kaum muslimin tidak lagi bertengkar, berpendapat dengan Al-Quran yang akhirnya berpecah belah. Kesimpulannya,
Penulisan Al-Quran mengalami beberapa fase, yaitu pada masa Nabi Muhammad, Abu Bakar, terus Utsman bin Affan. Pada masa Rasulullah, Al-Quran turun secara mutawatir atau bertahap melalui malaikat Jibril. Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengajar kepada umat manusia pada masa ini. Dalam pengumpulan Al-Quran, Nabi Muhammad menggunakan metode yaitu hafalan dan tulisan. Yang dimaksud dengan hafalan yaitu Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya untuk menghafalkan wahyu Al-Quran dalam dada mereka. Sedangkan yang berupa tulisan, pada waktu itu mereka para sahabat sudah banyak yang bisa membaca dan menulis, maka Nabi Muhammad meminta para sahabat untuk menulis wahyu-wahyu dan terimanya. Kemudian pada masa Abu Bakar, dikumpulkan lagi dalam lembaran-lembaran Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Gina Alifa selaku pemakalah dari kelompok yang membahas tentang kodifikasi Al-Quran pada masa sahabat. Baik, ini langsung kelompok selanjutnya atau dibuka sesi pertanyaan dulu ini, Pak? Oke, baik. Selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok selanjutnya yang membahas tentang karakteristik mushaf Utsmani. Bukan itu, Pak, bukan. Oh, bukan. Atau bukan. mushaf identitas mushaf sahabat. Oh iya, mushaf sahabat yang membahas itu. Ada yang bisa buka anunya kan di situ? Yang saya kirim tadi. Nah, siapa yang jadi hostnya di sini? Yang jadi host. Jadi host. Oh, Mbak, mungkin bisa dibukakan, Mbak. Laptop saya agak lambat. Ada yang lebih cepat ya? Oke. Ini selain Mbak, siapa lagi yang jadi host? Saya cek dulu. Mas Arif. Semuanya bisa share screen. Bisa share, Pak. Pak Arif juga. Semua saya jadikan host. Ternyata saya juga host. Saya jadikan CEO host, jadi bisa nge-share semuanya. Bentar. Host semua ternyata. Betul dikasih host semua. Bentar, ini masih dibuka WhatsApp-nya, tapi masih mutar-mutar. Cari jalur itu. Oh, itu sudah ada. Ya, baik. Mulai ya. Iya, Pak. Nah, sudah. Baik, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terhormat Bapak Pengampu Studi Al-Quran, Dr. Iskandar, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya yang saya hormati. Mungkin saya ini waktunya mungkin sekitar 3 menit aja karena hampir makalah saya tadi sudah bahas semua sama Mbak Gina. Dibahas oleh Mbak Gina. Cuma ada beberapa yang bisa saya ya. Jadi mushaf pada masa sahabat. Pendahuluan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diberi pahala bagi orang-orang yang membacanya. Sejak pertama kali diturunkan hingga kini Al-Quran telah mengarungi sejarah panjang selama 14 abad lebih, diawali dengan penerimaan pesan ketuhanan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikannya kepada generasi pertama Islam yang telah menghafal dan merekamnya secara tertulis. Kitab suci kaum muslimin ini masih menyimpan sejumlah misteri dalam berbagai tahapan perjalanan sejarahnya. Proses itu dimulai pada masa Rasulullah SAW
Setiap kali menerima wahyu Al-Quran, Rasulullah SAW langsung mengingat, menghafalnya dan memberitahukan serta membacakannya kepada para sahabat agar mereka mengingat dan menghafalnya. Selain dihafal, wahyu Al-Quran yang baru turun ditulis oleh juru tulis wahyu. Setelah Rasulullah SAW wafat, tongkat estafet kepemimpinan Islam dipegang Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, banyak kaum muslimin murtad, bahkan ada yang mengaku menjadi nabi. Olehnya itu terjadi peperangan besar dan banyak kaum muslimin gugur, terutama para penghafal Al-Quran. Karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur, maka terjadilah kekhawatiran sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Umar pun mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Rumusan masalah tidak usah ya. Langsung ke pembahasan. Pembahasan Abu Bakar pada masa Abu Bakar. Pada dasarnya Al-Quran sudah ditulis pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Akan tetapi kondisi ayat-ayatnya ditulis masih terpencar-pencar. Ketika Nabi wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah pertama ketika masa permulaan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, timbullah keinginan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Usaha pengumpulan Al-Quran ini timbul ketika terjadi Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah yang menyebabkan sebagian orang-orang yang hafal Al-Quran mati syahid. Hal inilah yang menjadi pemikiran Umar bin Khattab. Betapa besar kerugiannya bila hufazul Quran itu banyak yang meninggal di medan pertempuran. Umar bin Khattab mengingatkan khalifah akan bahaya yang mengancam Al-Quran. Kemudian beliau berpendapat agar khalifah mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi suatu mushaf. Umar kemudian bermusyawarah dengan Abu Bakar akan pendapatnya untuk mengumpulkan Al-Quran. Pada mulanya khalifah menolak pendapat itu karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Namun Umar meyakinkan bahwa usaha itu amat baik dan sangat diperlukan. Abu Bakar lantas memerintahkan Zaid bin Thabit sebagai koordinator pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Zaid sangat teliti dan ketat terhadap setiap ayat yang dikumpulkan. Ia tidak akan menerima ayat yang hanya berdasarkan hafalan tanpa didukung dengan tulisan. Sikap kehati-hatian Zaid dalam mengumpulkan Al-Quran ini didasarkan atas pesan Abu Bakar. Duduklah kalian di pintu masjid. Siapa yang datang kepada kalian membawa catatan Al-Quran dengan 2 saksi, maka catatlah. 2 saksi yang dimaksud ialah harus diperoleh secara tertulis oleh seorang sahabat. Yang kedua harus dihafal oleh salah seorang dari kalangan sahabat. Zaid bin Thabit bisa menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang lebih 1 tahun, tepatnya pada tahun ke-13 Hijriah. Setelah perjalanan tersebut selesai dan Al-Quran tersusun secara rapi dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafatnya. Kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya, dan setelah Umar wafat, selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya yakni Hafsah yang juga istri Rasulullah SAW. Beberapa keistimewaan mushaf Abu Bakar. Lembaran-lembaran yang dikumpulkan dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar memiliki beberapa keistimewaan yang terpenting. Diperoleh dari hasil penelitian yang sangat mendetail dan kemantapan yang sempurna. 2, yang tercatat dalam mushaf hanyalah bacaan yang pasti, tidak ada naskah bacaannya. Ijma umat terhadap mushaf tersebut secara mutawatir bahwa yang tercatat adalah ayat-ayat Al-Quran. Mushaf mencakup qiraah sab'ah yang dinukilkan berdasarkan riwayat yang benar-benar sahih. Kesimpulan, pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar
atau usulan Umar bin Hatta adalah hasil kerja keras para sahabat yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Kedua, setelah Al-Quran tersusun secara rapi dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafatnya. Kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya. Dan setelah Umar wafat, selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya yakni Hafsah dan juga istri Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sirajuddin yang membahas tentang kodifikasi Al-Quran, mushaf Al-Quran, mushaf. Baik, kami buka sesi pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Bagi yang ingin bertanya, monggo silahkan perkenalkan nama dan pertanyaan ditujukan kepada pemateri atau kelompok berapa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Suara moderator. Saya Rodin, Pak. Suara moderatornya ini kecil sekali nih. Oke, tar ya. Iya. Sudah kedengaran? Oke, sip. Tapi belum merdu kayaknya. Diucapkan terima kasih. Bagi yang ingin bertanya, monggo silakan perkenalkan nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Oke, nama saya Rudin, Sos. Oke, untuk yang pertama, ya ke pemateri pertama untuk kodifikasi Al-Quran di masa Rasul, kemudian sahabat Abu Bakar. Untuk di pemakaran pertama ini di masa Umar tadi tidak disebutkan. Langsung ke masa Utsman bin Affan. Yang saya ingin tanyakan untuk di antara modifikasi Al-Quran di masa sahabat, kira-kira apa yang membedakan antara masa Rasul, kodifikasi di masa Rasul, kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di masa Utsman bin Affan. Itu satu. Bisa dipahami ya? Kemudian di antara di masa Abu Bakar dan masa Utsman bin Affan itu apakah karena kita kenal ada namanya Qiraatus Sabah itu, apakah di antara modifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan itu karena di Utsman bin Affan kan hanya menggunakan satu qiraat, lahjah itu lahjah Quraisy. Apakah di masa Abu Bakar itu hanya menggunakan satu lahjah atau dari ketujuh qiraat itu untuk pembukuan Al-Qur'annya itu? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi saya dengar bahwa atas inisiatif Utsman bin Affan untuk pengkoripsian Al-Quran. Tapi dalam beberapa sejarah mengatakan bahwa itu karena kekhawatiran dari salah seorang sahabat lah, yaitu namanya Huzaifah al-Yamani, karena perbedaan masing-masing suku, masing-masing suku waktu itu, karena sudah meluasnya wilayah Islam dan terjadi tadi antara Qiraatus Sabah itu masing-masing menganggap bahwa bacaannya lah yang terbaik dari tujuan itu. Jadi sehingga terjadi perpecahan. Nah, kira-kira apakah memang murni itu dari inisiatif Utsman bin Affan untuk pengkodifikasian Al-Quran di zamannya? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Iya, masuk Pak. Oke, silakan Mas Arif. Iya, ini tadi terkait dengan pembahasan mushaf sahabat. Tadi saya belum melihat ada disinggung terkait dengan mushaf-mushaf sahabat ya. Di sini yang diangkat hanya mushafnya Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan di sana ada mushaf Ubay bin Ka'ab,
Terus ada juga mushaf Fatimah atau mushaf Ali bin Abi Thalib. Bahkan ini ada perbedaan ada perbedaan surah sebenarnya antara mushaf sahabat nanti ini. Ini yang latar belakangnya nanti ditulisnya mushaf Utsman. Jadi mungkin nanti jika ada di antara kawan-kawan yang punya pengetahuan terkait itu mungkin bisa berbagilah dengan kami ini. Nah, yang terus satu aja lah supaya nggak terlalu lama. Betul. Untuk yang ibu-ibu atau yang mbak-mbak, ada yang ingin bertanya? Mas Febriawan, moderator, mau tanya sedikit. Oke, silakan. Tadi ini mungkin sedikit aja ya. Tadi di makalahnya Mbak Gina itu tadi tulisannya Zaid bin Thabit, CHABIT. Tapi di makalahnya Pak Sirajuddin Zaid bin Sabit, TSABIT. Yang benar yang mana? Maaf. Sabit. Iya, Sabit atau Sabit gitu loh. Sabit. Baik, kita cukupkan dulu pertanyaannya sambil menunggu pemateri untuk memberikan penjelasan atau pembahasan atau jawaban dari teman-teman sekalian. Oke, silakan dilanjutkan jawabannya, mungkin cukup 2 masalah itu ya. Oke, saya mulai ya jawab cicil pertanyaan Pak Sirajuddin karena banyak sekali. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama, Sirajuddin. Oke, saya mulai ya. Sahabat, apa perbedaannya penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan Utsman bin Affan? Perbedaannya kalau pada masa Rasulullah itu masih pada penerapan penghafalan atau ada di dada. Sedangkan ketika masa Abu Bakar itu sudah menerapkan tulisan di hafalan. Kemudian pada masa Abu Bakar itu penulisannya sudah mulai di pelapah pisang, sudah mulai di tulang-tulang dan lain-lain. Sedangkan pada Utsman bin Affan itu sudah mulai ada penerapan penulisan yang dari pelepah pisang itu disatukan kembali, di pelapah kurma dan lain-lain. Itu sudah disatukan. Nah, kemudian nyambung Utsman bin Affan. Apakah Utsman bin Affan? Apa tadi Pak yang pertanyaan ketiga Pak? Apakah ini masalah lahjahnya itu? Apakah di masa Abu Bakar itu menggunakan 7 qiraat tadi atau hanya 1 qiraat ya? Sementara kan di zaman Utsman bin Affan kan dia hanya mengambil lahjah dari Quraisy saja. Nah tadi kalau itu nanti saya jawab ya Pak. Nah yang ketiga tadi Bapak kalau nggak salah nanya tentang kenapa digabungkan di saat Utsman bin Affan. Nah itu tuh yang menyarankan Utsman bin Affan duluan atau siapa? Nah saya coba jawab menurut makalah yang saya buat. Tunggu. Dulu itu tunduknya bangsa-bangsa Arab di bawah pemerintahan Islam berkembang pada saat Utsman bin Affan. Nah, sehingga kaum muslimin pun semakin bertambah jumlahnya. Tentu bangsa-bangsa tersebut memiliki bermacam-macam dialek bacaan yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Dengan perbedaan mushaf yang berada di tangan para sahabat. Jadi mushafnya tuh masih ada yang di pelepah pisang, masih ada di lain-lain. Nah, di pelepah kurma dan lain-lain. Nah, kemudian menjadi mushaf yang berbeda di tangan para sahabat ini. Nah, hal ini dikhawatirkan menjadi fitnah dan menjadi pertentangan di saat itu. Maka dari itu, Utsman bin Affan memiliki ide dari kejadian tersebut. Nah, ia memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan mushaf-mushaf menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin memiliki pandangan yang sama. Jadi dibukukannya ketika zaman
Utsman bin Affan. Kemudian kalau pertanyaan keduanya nanti saya jawab setelah Bapak Pak Sajarudin. Silakan Pak Sajarudin. Ya, terima kasih. Oke, bagaimana Pak Sajarudin? Buat teman-teman ada yang mau menambahkan boleh ya? Bisa masuk. Ya, Boleh, silakan, boleh. silakan, monggo, Boleh monggo. banget. Boleh banget. Jadi terkait dengan masa pengkodifikasian Al-Quran sejauh yang kami pahami dan pernah kami baca, kalau di masa Rasulullah tadi itu kan masih dia bersifat-sifat terpisah-pisah ya, masih ada yang menulis di pelepah kurma, di kulit dan lain-lain sebagainya. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu dicoba disatukan, yang pelepah tadi itu dikumpulkan dan dibuat dalam satu bentuk. Satu bentuk tadi itu yang disatukan diserahkan kepada Hafsah. Nah, terus nanti masuk ke masanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dia merubah menyatukan tulisannya. Makanya kalanya ini tadi yang kelompok sebelumnya dengan ini dia berkenaan antara kodifikasi berceceran. Di situ nanti muncul sebuah pertanyaan tadi yang terkait dengan masalah lahjah. Masalah Quraisy tadi apa lahjah dialek Quraisy. Dan itu kayaknya bukan bagiannya Mbak Gina itu, nanti bagiannya Ibu Haja Fauliana yang jawab gitu. Nah, ya itu aja gitu sambil bantu-bantu. Terima kasih Mas Arif, Pak Arif. Baik, ada teman-teman yang lain yang ingin Belum tentu pasti ada pertanyaan sudah saya itu. betul nanti Iya, pertanyaan masih lama, Bu. Baik, teman-teman ada yang ingin menambahkan kembali atau ingin membantu? Jadi mohon maaf tadi itu dari disampaikan pada waktu makalah bahwa itu inisiatif pengumpulan di masa Utsman itu memang apakah murni inisiatif Utsman bin Affan atau memang karena ada masukan-masukan dari para sahabat waktu itu sama dengan pada waktu pengkodifikasian di masa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kan ada masukan dari Umar bin Khattab. Nah, kalau di masa Utsman apakah memang itu murni dari pemikiran dan kebijakan Utsman bin Affan sendiri itu sehingga terjadi pengumpulan Al-Quran itu? Itu karena masukan dari yang sebelumnya dan karena untuk langsung saya jawab ya Pak, maaf. Ya, nah, karena ingin mencegah dari yang fitnah terjadinya pertengkaran yang beda-beda tentang pemikiran lain-lain. Nah, makanya Utsman bin Affan berpikir untuk membuat atau menyatukan itu dalam satu buku atau satu mushaf. Yang lain? Bagaimana Pak Sirajudin? Oh iya. Ya, masuk lagi kita Bu. Boleh. Yang mana ini? Kebetulan. Pertanyaan yang mana ini? Apa saja begini. Halo? Halo, silakan. Mau ditanggapi apa bagaimana ini? Yang pertanyaan tadi itu Pak Sajarudin? Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih karena makalah saya dengan makalah Mbak Gina hampir sama. Jadi setahu saya itu yang pengusul utama pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Umar. Kalau memang ada yang lain-lain itu saya tidak tahu, tapi yang pengusul utama karena kita tahu bahwa orang-orang yang pemuka-pemuka agama pada waktu itu Umar, termasuk Umar dan Abu Bakar. Jadi artinya lebih dekat dengan Abu Bakar. Jadi itu yang pelopor utama pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada tadi pertanyaan juga, tidak tahu ditujukan ke saya apa ditujukan ke Mbak Gina. Tentu kenapa tidak ada di zaman Umar bin Khattab. Dari pengumpulan Al-Quran di zaman Umar bin Khattab memang tidak ada. Karena itu sudah menyatu dalam pengumpulan mushaf di zaman Abu Bakar. Karena itu kerjasama Abu Bakar dengan Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Di masa
Umar bin Khattab itu hanya berfokus untuk pengajaran Al-Quran. Jadi di pemerintahan Umar bin Khattab itu beliau mengirim para penghafal Al-Quran ke daerah-daerah untuk mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat di sana. Ya, jadi memang tidak ada mushaf di saat itu, karena setelah di mushaf yang di zaman Abu Bakar itu, setelah Abu Bakar wafat ya diserahkan ke Umar lagi. Ya, setelah Umar diserahkan ke anaknya atau istri Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin itu aja karena masuk ke mushaf Utsman bin Affan itu ada materinya sendiri. Kalian saya Sekian, jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sirajudin. Boleh? Saya baik. Boleh saya jawab sekalian punya busuk Prapti. Bu, jadi nama yang benar itu Zaid bin Sabit. S T PS. pakai S. CSA ya, iya. Tahu saya juga itu Zaid bin Sabit Sa ya. Huruf Jadi T dengan S. Iya. Sa. CSAIT. Jangan dibalik ST. soalnya di makalahnya Mbak Gina kan Balik ST. Sabit. Itu di warung ada. Tapi kalau bahasa Indonesia itu tidak diakui itu yang seperti itu. Ada titik, ada garis di atasnya itu huruf S, ada garis-garis di atasnya. Transliterasi Arab Ya, Indonesia. ya. Soalnya kan beda satu huruf kan beda arti kan. Arab aja berarti kalau gitu. Kalau ada Ini kayaknya tulisan Arab ini. Kenapa bisa? Gimana? Oke. Apalagi yang pertanyaannya itu Mohon maaf. izin boleh masuk kah Pak? enggak Pak, anu kayaknya itu tadi Mas, itu sudah dijawab Mas Arif itu. Sejarah yang Pak Sirajudin tadi sampaikan, saya kurang sepakat itu terkait dengan zaman Umar bin Khattab itu fokus ke pengajaran. Karena dari buku Ulumul Quran, Semana Al-Qatan, kita pernah tulis makalah itu lebih terkenal zaman Umar bin Khattab itu untuk perluasan wilayah. Itu tadi itu. Itu mohon maaf saya. Dan saya sepakat dengan pendapat Pak Sirajudin tadi terkait dengan Umar bin Khattab itu, saya tambahkan sedikit, itu bapak bid'ah paling pertama itu. Bid'ah paling pertama yaitu Al-Quran. Nah, tapi berbeda dengan Utsman bin Affan tadi. Kalau Utsman bin Affan yang bertanya itu ketika terjadi perang di Azerbaijan tadi, setelah perang itu di dalam perang itu para tentara saling gontok-gontokan terkait dengan bacaan yang berbeda di kamp perang. Dapat laporan ke Utsman bin Affan, lantas nanti dikodifikasikan lebih lengkapnya Sabtu depan akan dibahas Arif Syah, insyaallah. Baik, Saya kira cukup bagaimana? ya, sudah ya. Cukup nggak rasanya? Oke, cukup Pak. Baik, cukup sudah. Iya, sudah Pak. Oke. Ya. Yang pertama soal kodifikasi Al-Quran ya. Kodifikasi itu kan artinya menghimpun atau mengumpulkan. Itu ada dua cara ya, bagaimana menghimpun atau menyatukan Quran. Satu, menghimpun atau menyatukan di dalam kepala, artinya menghafal ya. Kemudian menghimpun atau menyatukannya ke dalam lembaran atau suhuf ya, di beberapa media yang ada ketika itu, baik pelepah kurma, kulit binatang, atau di tempat-tempat seperti bebatuan. Itu yang dimaksud dengan menghimpun atau menyatukan Quran. Kemudian yang kedua, ada dua latar belakang yang berbeda ya, ketika Quran itu dihimpun pada masa Abu Bakar dengan pada masa Utsman bin Affan. Penghimpunan Quran yang terjadi pada masa Abu Bakar itu kan karena kekhawatiran akan hilang atau berkurangnya para penghafal Quran, karena ketika itu kan terjadi pembunuhan terhadap para hufaz
yang dilakukan oleh kalangan musuh ketika itu, dan kekhawatiran itu kemudian menimbulkan upaya bagaimana agar Quran bisa bertahan sehingga tidak hilang dan hilangnya para penghafal. Maka Umar yang mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera dibukukan atau disatukan saja. Maka istilah yang paling pertama muncul adalah bahwa menyatukan Quran itu merupakan perbuatan bid'ah. Ya, sebaik-baik bid'ah itu adalah perkara di mana kita melakukan pengumpulan Quran yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, nanti di sini akan muncul pembahasan tersendiri bahwa bid'ah itu ternyata ada yang baik ya dan ada yang tidak. Nanti masuk ke pembahasan perdebatan berikutnya. Sementara penghimpunan Quran atau penyatuan Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu dilatar belakangi oleh terjadinya keragaman ya dan bahkan perseteruan di kalangan para pembaca Quran yang kebetulan pada masa Utsman Islam itu sudah menyebar ke luar Arabia ya, dan bahkan sampai ke bagian utara Syam, kemudian ke barat sudah masuk ke perbatasan Mesir dan wilayah mendekati perbatasan Bizantin ya. Demikian pula di bagian timur sudah hampir melewati kekuasaannya Persia atau Sassanid Empire ketika itu. Nah, dengan meluasnya Islam dan para pemeluk Islam itu sudah heterogen, bukan lagi dari kalangan Arab atau Arabia, maka mereka membaca Quran itu dengan dialek dan cara mereka sendiri ya. Dan kemudian fatalnya adalah ketika mereka membaca Quran dengan dialek mereka dan mereka beranggapan itu merupakan bacaan yang paling benar. Lalu kenyataan itulah yang dibawa oleh Hudzaifah al-Yamani ke Sayyidina Utsman bin Affan, dan oleh Utsman bin Affan kemudian direspon, kalau begini ini Quran akan menjadi perdebatan dan keragaman yang bisa disalahbacakan oleh para pembaca Quran yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan dialek Quraisy atau mendekati dialek Quraisy, di mana Quran itu memang diturunkan dalam bahasa Arab atau Arab Quraisy. Maka disitulah kemudian Utsman mengumpulkan beberapa lembaran-lembaran yang pernah ada pada masa Abu Bakar, kemudian ditulis ya dengan style atau gaya tulisan atau dengan rasam yang disepakati ya, yang dianggap sesuai dan mendekati dengan bacaan Quraisy. Jadi tulisan itu dekat dengan bacaan. Nah, kemudian yang diseragamkan pula adalah bacaannya sendiri. Kalaupun terjadi banyak atau keragaman cara baca yang disebut dengan dialek ya terhadap bacaan Quran, maka yang mendekati dialek suku Quraisy saja yang kemudian bisa dianulir untuk dipakai ketika itu. Ya. Dan Bapak Ibu kalau membuka peta sejarah titik-titik suku yang ada di Arabia, itu akan terbaca oleh kita bahwa ada banyak suku-suku yang menempati dataran Arabia ya, dari Mekah, Madinah, daerah Hejaz, itu kemudian daerah Najd ke utara. Itu ada banyak suku, dan di antara sekian banyak suku itu ternyata suku Quraisy itu terletak di tengah-tengah ya kota Mekah. Oleh karena itu Quraisy itu merupakan suku yang metropolitan, karena Mekah itu pusat peradaban kemanusiaan pada masanya. Dan kita kenal Mekah itu merupakan bahkan peradaban manusia yang paling pertama di bumi, ketika Allah mengatakan bahwa rumah yang paling pertama dibangun di bumi ialah yang ada di Mekah atau di Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi Bakkah mubarak
itu realitas sejarah Quran, di mana memang Mekah itu merupakan kota paling tua dalam sejarah kemanusiaan. Dan suku Quraisy itu menempati posisi di tengah-tengah kota, karena itu merupakan suku yang metropolitan yang maju. Dan memang bahasa yang digunakan sangat-sangat fasih dan sangat-sangat indah ya, untuk dipakai dalam bahasa keseharian kalangan Arabia ketika itu. Maka dua hal ini yang melatar belakangi kenapa kemudian Quran itu dibukukan. Pada masa Abu Bakar itu karena kekhawatiran hilangnya para hufazul Quran dan Quran akan bisa sulit untuk dipindahkan ke generasi berikutnya. Sementara pada masa Utsman bin Affan itu ingin menyatukan keragaman bacaan dan keragaman tulisan. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika Al-Quran itu oleh Rasulullah diperintahkan ke sahabat untuk ditulis, maka hampir semua sahabat itu menulis. Dan tidak hanya Abu Bakar, Umar juga, Utsman dan Ali, bahkan beberapa sahabat seperti Abu Musa, kemudian Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Sabit, serta yang lain itu juga menulis Quran. Dalam kenyataan bahwa ketika orang itu menulis apa yang didiktekan atau apa yang dibacakan oleh Rasulullah, maka tulisan setiap sahabat itu pasti akan berbeda satu dengan yang lain. Tulisan hasil dari imla ya, tulisan hasil dari bacaan itu pasti akan menimbulkan perbedaan, karena Rasulullah tidak pernah langsung menuliskan hurufnya bagaimana dan bentuknya kayak apa, tapi Rasulullah hanya membacakan ayatnya dan sahabat menulis. Nah, ketika menulis itulah terjadi keragaman bentuk tulisan dan bahkan mungkin mengarah kepada cara baca, sehingga ada beberapa sahabat dalam mushaf yang dia miliki sendiri itu yang bacaan Quran itu yang dia tulis itu justru tidak sama dengan apa yang semestinya. Ibnu Mas'ud misalkan ketika ada ayat Quran menggunakan huruf H misalkan, karena dialek Ibnu Mas'ud dari kalangan utara dari Syam atau dekat dengan Irak, itu kan mereka memang tidak terbiasa untuk menyebut ya huruf vokal H, tapi kadang-kadang H itu bisa menjadi Ain ya dalam bacaannya, meskipun dia mendengar yang dibaca itu adalah huruf H. Makanya seperti hatain itu ya kadang-kadang dibaca hatain ya. Nah, tetapi itu adalah tulisan yang sebetulnya mengarah kepada cara baca atau dialek yang bersangkutan. Tapi yang dia dengar dari Nabi adalah hatain, tapi yang dia tulis itu hatain atau hatain. Nah, tetapi sahabat sendiri ketika menulis dengan tulisan sesuai dengan dialek dia pun sebetulnya membaca sebagaimana bacaan Rasulullah. Ya. Cuman kemudian apa yang ditulis kalangan sahabat dengan dialek masing-masing itu justru menjadi cara baca tersendiri. Nah, oleh karena itu maka antara apa yang Nabi baca dan apa yang ditulis sahabat itu kadang-kadang dari segi tulisan sahabat memang terjadi keragaman, karena itu tidak bisa dihindari. Demikian pula dalam catatan sahabat ketika menulis Quran, ada beberapa notasi yang dilakukan. Jadi kalau mereka punya catatan, kemudian Nabi menjelaskan Quran, itu ada notasi, bahkan di samping atau di belakang dari Quran. Nah, itulah yang di kemudian hari dianggap apakah itu merupakan bagian Quran atau bukan. Dan kalangan belakangan lah yang memperdebatkan. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa para sahabat itu tahu persis mana Quran dan mana penjelasan terhadap Quran. Mana tulisan Quran dan mana tulisan dia sendiri sebagai anotasi dari penjelasan Al-Quran. Itu mereka tahu. Itu sebabnya ketika Utsman bin Affan itu menyatukan seluruh sahabat yang punya mushaf disatukan, kemudian dengan keragaman bacaan mereka masing-masing, kemudian dikoreksi mana yang mendekati dengan dialek atau lahzah Quraisy, maka itulah yang kemudian disepakati.
Kemudian dengan munculnya Mushaf Utsmani sebagai master Quran, baik dari segi tulisan maupun bacaan ketika itu, tidak ada satu sahabat pun yang kemudian menentang atau bertentangan dengan apa yang disepakati dalam Mushaf Utsmani. Nah, karena mereka sudah menyepakati, maka artinya bahwa kalau ada yang mengatakan Quran itu bahkan ada yang tertinggal, Quran itu bahkan surahnya lebih, itu hanya merupakan propaganda dari kalangan orientalis. Karena kalau sekiranya Quran ada yang tertinggal, Quran itu surahnya lebih, kenapa ketika sahabat mengumpul di tangan Utsman bin Affan tidak terjadi perdebatan dan semuanya sepakat untuk menyatukan Quran dalam mushaf yang disebut dengan Mushaf Utsmani? Itu realitas sejarah yang menjadi bukti kalau begitu Quran memang ketika itu betul-betul satu dan tidak ada yang menjadi perbedaan atau yang diperdebatkan, apalagi kemudian dianggap ada yang kurang bahkan ada yang lebih, ya. Nah, untuk ini maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu untuk membaca satu literatur yang cukup bagus yang sekarang sudah ada terjemahnya dan bisa diunduh di laman internet. Satu karya atau buku yang ditulis oleh Profesor M.M. Azami. Bukunya itu berbahasa Inggris, Historical Text of Holy Quran, jadi sejarah teks Quran, yang diterjemahkan sudah ke bahasa Indonesia menjadi sejarah teks Al-Quran. Di situ akan memberikan informasi yang sangat bagus ya tentang bagaimana Quran itu pertama kali dibukukan sampai ke proses kesepakatan Mushaf Utsmani. Kemudian bagaimana counter terhadap tuduhan atau propaganda kalangan orientalis terhadap originalitas Al-Quran. Saya kira nanti tolong buku itu bisa dibaca dan diunduh ya di internet, sejarah teks Al-Quran. Baik. Nah, kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan bahwa Mushaf Utsmani itu ternyata memiliki kelebihan memang ya dari segi tulisan. Karena intinya bahwa tulisan Mushaf Utsmani itu bisa mewakili dialek atau cara baca dari beberapa suku yang ada. Jadi ada prinsip fleksibilitas. Jadi kalau misalkan ada yang membaca panjang atau pendek, itu bisa diwakili oleh satu bentuk atau rasam. Contoh kata-kata Malik, ya mim lam kaf. Itu kan bisa saja dibaca dengan panjang Maliki Yaumiddin atau bisa saja dibaca dengan pendek Maliki Yaumiddin. Artinya ada unsur fleksibilitas di situ. Orang yang terbiasa membaca panjang bisa dibaca panjang, atau yang terbiasa membaca pendek pun bisa dibaca pendek, tapi dengan pilihan atau rasam atau bentuk dari kata itu sudah mewakili untuk dua-duanya. Itu salah satu kelebihan daripada Mushaf Utsmani. Lalu yang kedua, Mushaf Utsmani itu kan standar ya sampai di tangan kita sekarang. Pertama, urutannya itu adalah tidak seperti urutan Quran pertama kali turun. Bapak Ibu kan tahu bahwa Quran turun yang pertama kali itu Al-Alaq, kemudian Al-Maidah ayat berapa itu. Tetapi kemudian ketika menjadi Mushaf Utsmani, justru susunannya adalah dari Fatihah sampai dengan An-Nas. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam proses kodifikasi atau penyusunan ke dalam bentuk lembaran-lembaran, dalam pendapat yang sangat kuat atau yang roji itu adalah bahwa Rasulullah itu sudah memberikan arahan ayat dan surah yang ditulis itu diletakkan pada ayat dan surah yang mana, sebelum atau sesudah yang mana. Dan ini menunjukkan beliau sudah memerintahkan, dan ini disebut dengan tauqifi. Jadi Quran itu penyusunannya dalam pendapat yang terkuat adalah atas dasar petunjuk Rasulullah, dan karena itu disebut dengan tauqifi. Jadi bukan ijtihad sahabat. Rasul sudah memberitahu ini ayat turun, yang hari ini turun, itu kamu tulis dan kamu letakkan di ayat sebelum atau sesudah ayat yang kemarin. Sampai kemudian akhir ayat pada surah An-Nas. Sehingga ketika Quran berakhir turun, maka secara otomatis kemudian Quran sudah tersusun sebagaimana yang kita lihat dalam Mushaf Utsmani. Jadi
kronologi turunnya ayat itu beda dengan mushaf Utsmani, karena memang turunnya ayat itu sesuai dengan kebutuhan atau jawaban atas fenomena masyarakat. Sementara mushaf Utsmani itu karena memang sudah merupakan tauqifi yang dengan sendirinya ketika berakhir ayat turun, maka susunannya sudah dengan otomatis menjadi tersusun dari Fatihah sampai dengan An-Nas. Ada hal yang cukup menarik dari mushaf Utsmani, Bapak Ibu sekalian. Mushaf Utsmani itu kan juznya ada 30 juz ya, dan 114 surah itu sudah menjadi kesepakatan. Jadi kalau ada yang mengatakan lebih atau bahkan kurang, itu propaganda orientalis saja. Karena realitasnya para sahabat ketika itu tidak ada yang protes. Jika sekiranya ada yang kurang, pasti ada yang protes. Ini Pak Zaid, di mushaf saya kok nggak dibuat, nggak dimasukkan, padahal saya punya surah ini, kan begitu mestinya. Tapi dalam sejarahnya tidak ada satu sahabat yang protes kepada keputusan pemerintahan Utsman bin Affan ketika itu untuk menyatukan mushaf Utsmani. Dalam satu juz itu kan ada sekitar 10 lembar ke 20 halaman ya. Itu kelebihannya standar di mushaf Utsmani. Kemudian dalam satu halaman itu ada 15 baris. Ini ternyata memberikan kemudahan bagi para hufazul Quran, termasuk untuk mengetahui di halaman berapa ayat itu berada, ya di juz keberapa dan di halaman berapa. Itu akan memudahkan kalangan penghafal Quran ternyata, ya, dengan bentuk atau susunan dari mushaf Utsmani yang sudah bagus seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya Quran di rumah yang nggak standar Utsmani, itu kalau bisa diganti saja dengan yang standar sebagaimana mushaf Utsmani, yang susunannya itu akan membantu bagi kita dan anak-anak kita untuk menghafal Quran, ya. Menghafal Quran dengan mushaf yang gonta-ganti yang tidak standar itu akan susah, akan merepotkan ya, apalagi nanti berkenaan dengan halaman berapa, kemudian juz berapa, itu akan susah karena tidak standar. Jadi standarnya adalah 30 juz itu, satu juznya ada 20 halaman, jadi 10 lembar, 20 halaman bolak-balik. 10 halaman itu ada 15 baris. Dari situ saja orang kemudian bisa mengkalkulasi secara matematis ya. Jadi kalau misalkan juz 5 itu halaman berapa? Ya, juz 10 halaman berapa, juz 30 halaman berapa, itu dengan sangat mudah untuk ditebak. Meskipun kita tidak hafal ya, tapi dengan rumus bahwa satu juz itu 20 halaman, satu lembar itu 15 baris, maka pada setiap juz keberapa orang bisa menebak di halaman berapa. Rumus misalkan juz 5 dikurang 1, 4 kali 2 8 tambah 2, berarti juz 5 halaman 82 ya, dan seterusnya. Sekiranya rumus yang sangat bagus untuk dipelajari. Tapi itulah keuntungan dari mushaf Utsmani yang standar seperti itu. Nah, itu sebabnya maka pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, ketika sudah sahabat itu sepakat untuk menyatukan bacaan dan tulisan dalam mushaf Utsmani, maka untuk menghindari adanya perdebatan di kemudian hari dan menghindari adanya kesalahpahaman tentang teks atau naskah Al-Quran, maka seluruh mushaf yang ada di tangan sahabat itu kemudian dibakar, dihanguskan. Jadi sah-sah saja kemudian itu dibakar dalam rangka menyelamatkan, menjaga jangan sampai di kemudian hari terdapat perdebatan yang menimbulkan kesalahpahaman. Akhirnya sepakat sahabat untuk membakar mushaf yang ada pada mereka masing-masing, kemudian sepakat untuk memakai master ya, tunggal dari mushaf yang disepakati menjadi mushaf Utsmani. Begitu kemudian disepakati, maka digandakan, ada kurang lebih ada 4 ya, dengan masternya menjadi 5. Dikirimlah kemudian ke Baghdad, dikirimlah ke Irak, dikirim ke Mesir, dikirim ke Kufah, dikirim ke Makkah, dikirim ke Madinah. Semua itu adalah kopi master dari mushaf Utsmani. Nah, setelah itu baru kemudian baku ya menjadi apa yang disebut dengan mushaf Utsmani hingga saat sekarang. Sekiranya itu gambaran tentang kodifikasi dan mushaf sahabat, demikian pula mushaf Utsmani. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau dipertanyakan silakan.
Ada untuk tadi masalah susunan ayat, susunan surat dalam Al-Quran tadi sudah sampaikan bahwa itu tauqifi, petunjuk dari Rasul. Jadi dengan begitu di zaman sebelum Nabi wafat itu memang sudah para sahabat sudah paham, sudah tahu bahwa susunan ayat-ayat nanti seperti ini dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Seperti itu. Jadi kalau seperti itu di pembukuan di zaman Abu Bakar itu berarti hanya mengumpulkan dan tinggal mengikuti susunan yang telah ditentukan oleh Rasul seperti itu. Betul. Jadi ingat bahwa pendapat yang muktamad, meskipun ada pendapat lain yang dianggap lemah, bahwasanya susunan Quran itu tidak merupakan arahan ya atau tauqifi dari Nabi. Karena Nabi kan memerintahkan, wahai sahabat, ayat yang turun hari ini itu kau tulis dan kau letakkan sesudah atau sebelum ayat yang kemarin kita terima. Demikian seterusnya sampai dengan ayat tidak sebagai ayat terakhir. Dengan demikian maka secara otomatis ketika berakhirnya ayat turun, maka sudah secara keseluruhan akan tertata dari Fatihah sampai dengan An-Nas. Tapi pada masa Nabi semua itu kan berserakan. Semuanya berserakan di beberapa tempat dan tidak disatukan dalam satu kesatuan yang disebut dengan mushaf. Jadi istilah mushaf itu muncul pada masa pemerintahan Abu Bakar. Makanya muncullah inisiatif menyatukan itu ke dalam satu lembaran yang utuh yang disebut dengan mushaf. Jadi sebelumnya kan merupakan serpihan-serpihan yang terpisah. Kemudian serpihan itulah yang disatukan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Dan ketika itu Quran sudah bisa dilihat sistematisasinya. Bapak Ibu bisa lacak dalam internet, itu ada naskah kuno Quran, itu tebalnya itu kalau kita ukur mungkin kurang lebih 1,5 atau 2 meter. Ya, kumpulan mushaf Quran pada masa Abu Bakar, di mana dia menyatukan lembaran-lembaran yang dari beberapa kulit itu disatukan dan ketinggiannya kurang lebih 1,5 bahkan 2 meter. Begitu tebalnya ketika itu. Ya. Nah, itulah yang kemudian diteruskan pada masa Utsman. Cuman pada masa Utsman itu kan bukan sekedar menyatukan menjadi satu mushaf, tapi sekaligus menyatukan bentuk tulisannya dan sekaligus cara baca yang mendekati dengan bacaan suku atau dialek Arab Quraisy ketika itu. Saya kira begitu, Pak. Ya, maaf, Pak. Bisa diulang tentang rumus untuk melihat halaman Al-Quran tadi? Bagaimana Pak rumusnya? Oke, catat Bapak Ibu, rumusnya adalah nomor juz dikurang 1 dikali 2 ditambah belakangnya 2. Saya ulang, nomor surah dikurang 1 surah dikali 2 kurang 1 kali 2 dikali 2 sama dengannya itu nanti di belakangnya tambah angka 2. Surah Al-Baqarah surah yang keberapa? Oke, terima kasih Pak. Al-Baqarah surah yang kedua kan? Dikurang 1 berarti 1 dikurang 1 2 di belakangnya berarti 12. Surah juz kedua itu berada pada halaman ke-12. Oh iya. Juz yang ke-7. Terima kasih Pak. Oh iya. Juz yang ke-7 kurang 1 berarti 6. Iya. 6 kali 2 12. 12. Ditambah 2 berarti 122. Oh, berarti gitu. halaman juz ke-7 itu 122. Iya. Paham Bapak Ibu ya? Saya kira itulah signifikansinya kenapa begitu hebat ya ternyata Mushaf Utsman itu untuk kepentingan anak kita menghafal Quran. Meskipun kita tidak hafal persis, tapi dengan rumus itu orang bisa dengan cepat menduga ya dan menebak di halaman berapa bahkan pada setiap juz. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau dipertanyakan?
Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya, dan kalau ada persoalan nanti bisa ditampung dan kita masukkan ke pertemuan berikutnya. Oke, Bapak Ibu semua ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi dan kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iskandar. Terima kasih ya.